Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 yang membahas mengenai pelepasan rajungan betina bertelur ke alam maupun rajungan di bawah ukuran 10 cm dengan tujuan konservasi, yaitu untuk melindungi keberlangsungan kehidupan rajungan di alam. Maka diperlukan upaya untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat apartemen rajungan seperti yang sudah dilakukan oleh APRI, Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, di Dukuh Layur, Desa Gedung Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dulu waktu sejarahnya kegiatan pembuatan apartemen sebetulnya sudah sebelum pandemi sebetulnya. Ceritanya bahwa ada kegiatan dari stakeholder terkait terutama yang bergerak di bidang rajungan, APRI yaitu Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia. Kita dulunya ada beberapa metode Pak sebetulnya. Ada untuk melestarikan apartemen membuat dengan metode tancap. Kemudian kita amati, monitoring dan evaluasi, ternyata metode tancap apartemen yang bentuk tancap itu kalau pada waktu musim tertentu, terutama musim barat atau musim timur, itu terkena ombak dan arus yang besar. Nah, kemudian tidak sampai 6 bulan atau 7 bulan hancur. Makanya terus kita evaluasi terus menerus dengan APRI dan teknis yang lainnya, dengan nelayan khususnya, nelayan yang paham dengan kondisi laut. Terus kami punya ide, saya kebetulan backgroundnya ada budidaya, mengambil bagaimana kalau apartemen ini kita wujudkan dengan metode apung. Nah, makanya terus kita membuat apartemen dengan metode apung, Pak. Harapannya kalau pada musim barat yang sangat anginnya itu arusnya berat, kita tarik ke pantai. Ternyata pada beberapa hari kita nggak usah tarik, ternyata masih kuat, bertahan hampir ini 1 tahunan. Konstruksi apartemen rajungan metode apung dibuat menggunakan bambu yang diikat sedemikian rupa, kemudian diberi pelampung dari drum. Konstruksi tersebut dibuat dahulu di darat sebelum diletakkan di laut. Rajungan betina yang bertelur hasil tangkapan nelayan kemudian ditaruh di crab box. Apartemen apung ini bisa menampung hingga puluhan rajungan yang bertelur. Rajungan-rajungan tersebut nantinya akan dibiarkan untuk menetaskan telur-telurnya. Setelah menetas, nelayan bisa mengambil kembali rajungan tersebut untuk kemudian dijual. Telur-telur yang menetas tadi akan menjadi bibit-bibit muda rajungan yang nantinya dapat ditangkap lagi oleh nelayan. Sehingga dengan tindakan konservasi ini, keberadaan rajungan di perairan Rembang tidak akan habis. Satu ekor rajungan itu menghasilkan kurang lebih 1,3 juta telur. Apalagi kalau kita konservasikan 30% aja yang hidup, kurang lebih kan 600 Pak, 600 ribuan. Dan nanti selama di alam ini 4-8 bulan lah ini menjadi dewasa. Nah, menjadi dewasa ini kurang lebih ukuran 4-8 bulan ini, kalau harapannya bisa dipanen masyarakat, kalau bisa sekilo mendapatkan yang karapas lebih dari 10 cm lah dan berat lebih dari 60. Konservasi harga minimal aja 60, wah itu udah berapa miliar Pak? Kurang lebih 7 miliar. Itu memang kalau dibudidaya sulit, tetapi kita paling mudah apa sih kita ambil itu. Ya dengan cara menjaga kelestarian itu sesuai dengan program KKP, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup itu Pak. Kalau kondisi tangkapan dari sebelum adanya apartemen rajungan sampai dengan adanya apartemen rajungan itu memang berbeda Mas. Kalau sebelum apartemen rajungan itu pendapatan nelayan, baik yang nelayan di pinggir maupun nelayan di tengah, itu sangat minim sekali. Nah, mungkin untuk biaya operasional itu sudah cukup lah. Nah, dengan adanya apartemen rajungan itu ada sedikit perbedaan. Yang awalnya mungkin di angin muson barat itu nelayan mungkin bisa sebelum adanya apartemen rajungan itu bisa mendapatkan 5-10 kilo. Nah, setelah adanya apartemen rajungan itu bisa meningkat hampir 2 kali lipatnya. Kegiatan konservasi rajungan tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran dari para nelayan. Dibutuhkan upaya sosialisasi dan penyadaran kepada nelayan agar dapat berpartisipasi dalam program ini. Untuk kesadaran nelayan itu
kita lakukan mulai dari waktu pertemuan kelompok. Kita lakukan edukasi ke nelayan untuk melepaskan rajungan betina bertelur maupun rajungan kecil di bawah 10 cm. Kami juga tekankan harapannya dengan kegiatan-kegiatan ini, keberlanjutan rajungan khususnya di perairan Rembang tetap terjaga sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Ada kejadian penaruhan rajungan bertelur itu nelayan kami ya yang di pinggiran itu hasilnya ya cukup lumayan. Ya kalau bertelur walaupun kecil ya ditaruh di situ. Sebetulnya nelayan sadar itu kalau dapat rajungan, dia itu manfaatnya luar biasa. Yang sebelumnya belum tahu, misal telur rajungan itu enak gampangannya loh. Padahal ini nilai komoditasnya kalau kita tahan 4-6 bulan atau 8 bulan tadi, nilainya kan luar biasa. Bisa mencapai ya miliaran lah, gambaran kita katakan gitu. Dengan adanya apartemen ini melepaskan telur paling ya 2-3 hari kan bisa diambil lagi lah. Nah, waktu mengambil itu ada ganti rugi sebenarnya Pak. Kita inisiatif dari kelompok bagaimana ini biar berputar. Oh, kelompok yang memajukan kita ganti 10.000 misal contoh. Itu ada. Awalnya begitu. Lama-kelamaan nah itu menjadi kas kelompok sendiri. Kemudian selain apartemen rajungan ini juga komoditas lainnya ada Pak, tambahan. Mendapatkan hasil dari kerang hijau. Ternyata itu selain memanfaatkan apartemen tadi itu dimanfaatkan untuk kelestarian rajungan, juga ada manfaatnya itu kita kasih tambang. Ternyata nempel kerang hijau yang bisa kita panen ya 3 bulan lah. 3 bulan sekali bisa panen Pak. Ambil hasilnya saat ukuran semacam yang kecil itu 12 kali 6 itu bisa mencapai kemarin itu hampir satu kintal. Kita menjaga kelestarian ini lebih mudah daripada kita budidaya. Itunya itu harapannya ini motivasi ilmu semacam ini bisa menular ke desa-desa lain, terutama di Rembang. Jadi selain menangkap juga melestarikan lah itu. Mari kita jaga kelestarian rajungan bersama-sama dengan cara mengembalikan rajungan betina yang bertelur maupun rajungan kecil di bawah 10 cm kembali ke alam, agar rajungan itu bisa menetas kembali, karena satu ekor rajungan betelur itu bisa menghasilkan jutaan benih rajungan muda.